tersebut merupakan sisa metabolisme yang tidak dikeluarkan tubuh. Pembuangan zat yang sisa itu dikeluarkan dari tubuh dengan berbagai proses seperti pengeluaran keringat, urin, gas CO2, dan HO2, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Hal ini disebut dengan proses ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa agar tidak meracuni organ lainnya dan menyebabkan kematian. Nah, sistem ekskresi ini melibatkan banyak organ loh. Di antaranya ada ginjal, paru-paru, kulit, dan kaki. Ginjal terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar terdiri dari kulit ginjal atau corpus renalis, di bawahnya terdapat medulla renalis, dan di dalamnya terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, ginjal yang juga tersusun atas kurang lebih 1 juta penyaring di dalam tubuh. Nah, itu disebut dengan nefron. Apa itu nefron? Nefron yaitu alat penyaring dalam proses penyaringan darah, dan disinilah proses penyaringan darah dimulai. Badan bagian selanjutnya salurannya ke medulla renalis atau bagian tengah ginjal dan cortex renalis. Saluran-saluran itu adalah 1. Tubulus proximal, 2. Lacuna henle, 3. Tubulus distal, dan 4. Tubulus collectivus atau pembuluh yang terdapat pada medulla. Setelah kamu mengetahui cara penyaringan, tahukah kamu bahwa ternyata urin yang dihasilkan ginjal harus melalui 3 tahapan. Pertama, filtrasi, kedua, reabsorpsi, dan ketiga, okulasi. A. Tahap filtrasi. Bentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dari zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman yang disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Tahap reabsorbasi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proxima yang di dalamnya terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Tahap reabsorbasi, glukosa, asam amino, dan kalium dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorbasi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, genembul pada urin, dan urobilin, pemberi warna kuning, dan urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorbasi selanjutnya mengalir lengkung Henle kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorbasi. B. Tahap argumentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion, natriol, klor, dan urea. Di sinilah terjadi proses segmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke sinilah ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya, kemudian disalurkan ke pelvis renalis, rongga atau ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan buang sementara. 2. Paru-paru. Di dalam sistem ekskresi ini, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Ketika kamu bernafas melalui hidung atau mulut, terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea melewati tenggorokan. Di trakea, udara akan dibagi-bagi ke dalam saluran-saluran udara yang disebut saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru.
Nah, di paru-paru ini udara akan terbagi lagi ke dalam bronchioles menuju alveolus atau kantung udara. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah lalu dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas bersama uap air. Ketiga, hati. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Nah, hemoglobin itu merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Empedu kayak gimana tuh? Empedu merupakan cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini akan dikeluarkan bersama dengan urin atau feses. Kulit. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran racun dan senyawa menyerap berlebih melalui keringat agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar dari kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan epidermis kulit air. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi pendewasaan. Lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, serta lapisan stratum convulsum yang mengandung pigmen melania. 6. Lapisan dermis atau kulit jangan. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot bergerak rambut, pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang mengulang dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat, lalu kelenjar keringat akan menyerap air dan urea dari dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Serabut saraf dapat meningkatkan kerja kelenjar keringat karena mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, yaitu bagian dari otak yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh, dan saraf yang menerima rangsangan ini dapat saraf sempatik.